Sehat, Bi. Alhamdulillah sehat Bu Kepsek. Sejak bila lo mau jadi Capsek lah. Bu Dewi Kepsek kan. Baik, izin Uni, izin ibu-ibu sudah menunjukkan pukul 20.00. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat malam Bapak Ibu semua. Salam sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah pada malam hari ini tepat pada pukul 20.00 WIB kita mulai kegiatan ngeteh bareng bersama Duta Teknologi Sumatera Barat. Ngeteh bareng itu Bapak Ibu kepanjangan ngobrol edukasi dan teknologi Pembatik 2023. Pak Beri, halo Pak Beri. Halo Pak Beri. Halo, suara Pak Beri masih belum terdengar Pak Beri. Oke, baik. Pak Beri suaranya belum terdengar Pak Beri. Agak tak kalok Beri mah. Mic yang lain mau dimatikan, Pak. Pak Beri mungkin itunya share-nya ini diganti Pak Beri karena kita tidak dengar suara dari audionya. Ya Pak Ruby, selamat malam Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang kembali sekali ya Bapak dan Ibu, Pak Ruby dan Bapak Ibu yang lain yang sudah bergabung malam hari ini. Mudah-mudahan suara saya terdengar jelas Pak Ruby. Baik, ya terdengar jelas Pak Beri. Siap. Makasih banyak ya Bapak Ibu sudah bergabung dalam room kita tepat waktu. Sekali lagi ya, seperti yang disampaikan oleh Pak Robi tadi, kita mengucapkan selamat datang. Ada kegiatan ngobrol edukasi bareng Duta Teknologi Kemdikbudristek Provinsi Sumatera Barat. Malam hari ini adalah malam perdana ya. Selamat bagi Bapak dan Ibu yang sudah sampai pada tahapan ini. Kami nanti akan membersamai Bapak dan Ibu dalam beberapa sesi webinar, dan khusus webinar malam ini kita bahas apa nih Pak Robi? Ya, kita malam ini akan membahas tentang modul 1 Pembatik 2023 Pak Beri, yaitu mengenai ekosistem digital merdeka belajar di PAUD, pendidikan dasar dan menengah. Selain itu Pak Beri dan Bapak Ibu semuanya, mungkin masih ada keraguan di kawan-kawan kita, bagaimana sih sistem pembatik level 1 ini, apa yang harus dilakukan di pembatik level 1. Insya Allah kita malam ini akan kupas dengan tuntas Pak Beri. Seperti itu Pak Beri. Sepertinya seru ini ya Bapak Ibu. Sekali lagi kami mengucapkan selamat bergabung, selamat mengikuti tahapan belajar di pembatik level 1 ini. Pak Robi, kita berharap Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan kita di room tepat waktu ini, kita berharap nanti sampai level 4 semuanya, dan kalau bisa jadi duta teknologi semuanya nanti Pak Robi. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Amin. Bapak dan Ibu, karena waktu kita sesinya hanya 1 jam ya Pak Robi ya. Kita tidak lama-lama karena menghargai waktu istirahat Bapak Ibu juga, kemudian dari pengalaman juga Pak Robi dan Bapak Ibu yang lain, sesi yang lama-lama itu memang tidak efektif ya Pak Robi. Karena itu kita mengadakan sesi hanya 1 jam saja, 60 menit saja. Bapak dan Ibu, sebelum kita mulai, apakah Bapak dan Ibu yang ada dalam room ini sudah bergabung belum dengan komunitas belajar kita, sahabat pembatik Sumatera Barat? Belum bergabung, silakan di smartphone Bapak Ibu masing-masing dibuka di platform Merdeka Mengajarnya, atau di link di grup yang Bapak Ibu yang sudah bergabung dengan grup, atau di Telegram bisa Bapak Ibu dapatkan link komunitas belajar kita. Karena semua webinar yang akan kita kerjakan, kemudian kita laksanakan, kita sediakan untuk Bapak Ibu, semuanya linknya tersedia di sana. Setidaknya sekarang sudah ada 3 link webinar di yang akan datang ya Pak Robi ya? Sudah 4 Pak Beri, sudah ada 4 link webinar Pak Beri. Betul. Nah Bapak Ibu yang belum bergabung ke komunitas belajar kita, silakan Bapak dan Ibu bergabung dengan komunitas belajar. Selamat datang Pak Nanda ya.
Alhamdulillah saya udah bergabung Pak. Selamat datang. Siap, Pak Nanda, sehat Pak. Pak Kepala Balai Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Siap. Alhamdulillah. Terima Ya. kasih. Sehat ya Pak. Alhamdulillah. Baik, kita lanjut sedikit ya Pak. Kami juga mengajak Bapak dan Ibu bersama-sama malam hari ini kita akan dibersamai oleh Bapak Kepala Balai TIK Pendidikan, Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang sudah bergabung bersama kita. Bapak dan Ibu, Pak Nanda nanti akan memberikan pengantar, memberikan motivasi untuk kita bersama sebelum kegiatan. Tapi sebelum itu kembali kami akan mengajak Bapak Ibu untuk memfollow Instagram sahabat_sumbar. Bapak Ibu yang belum follow silakan segera follow karena informasi-informasi tentang update kegiatan batik ke depannya sampai bulan November, dan kita berharap ini juga menjadi komunitas baru kita di Provinsi Sumatera Barat agar Bapak Ibu segera follow Instagram itu. Pak Robi, YouTube-nya gimana Pak Robi? Ya, YouTube-nya juga Bapak Ibu dari seluruh Sumatera Barat yang hadir pada malam hari ini dan juga tergabung pada peserta pembatik level 1, silakan diakses YouTube Duta Teknologi Sumbar. Duta Teknologi Sumbar. Nanti setiap siaran dalam webinar-webinar yang kita lakukan akan kita post ulang pada YouTube ini. Dan Pak Beri dari peserta pembatik Sumatera Barat yang hari ini mencapai lebih dari 5.000 Pak Beri, harusnya yang subscribe di YouTube, yang follow di Instagram dan masuk komunitas di Kombel itu juga harusnya sudah lebih dari 5.000 Pak Beri. Maka kita tunggu kawan-kawan kita, sahabat pembatik Sumatera Barat untuk malam ini silakan follow link Kombel kita, follow Instagram kita dan subscribe YouTube Duta Teknologi Sumbar. Betul begitu ya Pak Beri ya? Mantap Bapak Ibu, kita tunggu subscribe-nya dan juga komen, dan Bapak dan Ibu sesi kita pada malam hari ini nanti juga akan diupload secara eksklusif di YouTube Duta Teknologi Sumatera Barat. Bapak dan Ibu, lebih kurang kita juga punya profil Duta Teknologi Kemdikbudristek Provinsi Sumatera Barat. Di 2018 ada Ibu Nur Samsi, Pak Robi di tahun 2019 bersama-sama dengan Pak Rahmat Habibullah, saya di 2020, Ibu Sylvia di 2021, dan Ibu Riza Asfa di Duta Teknologi Kemdikbud tahun 2022. Nah, 2023 nanti siapa nih Pak Robi? Ya, ini kalau kita lihat dari siluetnya ini Pak Beri, sebelah kanannya seperti gambar seorang laki-laki Pak Beri. Tetapi sebelah kirinya ini wajahnya seperti perempuan. Berarti kita masih belum tahu ini yang akan jumlahnya bertambah laki-laki atau perempuan. Kalau sekarang ini sudah 3 pasang. Nah, ini kita nggak tahu. Kita lihat aja nanti di akhir November 2023 ini Pak Beri. Mudah-mudahan ya Pak Robi berjalan lancar nanti proses pemilihan Duta Teknologi di bulan November, dan kita berharap juga ketika anugerah nanti di bulan November, Bapak Ibu yang hadir malam hari ini salah satunya akan menjadi Duta Teknologi untuk menambah kekuatan Duta Teknologi Provinsi Sumatera Barat. Bapak Ibu, kita bersama juga punya akun sosial media secara individu. Bapak Ibu silakan cari di Instagram atau di YouTube, atau bahkan sekarang Duta Teknologi sedang fokus di TikTok juga. Silakan Bapak dan Ibu cari sendiri karena banyak update terbaru di dalam akun tersebut. Sebelum kegiatan dimulai, Pak Robi, kalau mau tanya-tanya gimana nih? Tanya Pak Robi. Ya, baik, bagi Bapak Ibu yang karena waktu kita ini cukup terbatas, Bapak Ibu hanya 60 menit. Jika ada pertanyaan yang rasanya ini penting dan menganjal di hati Bapak Ibu, silakan ajukan di www.slido.com dengan mengetikkan kode 1739752. Nanti kami akan tampilkan pertanyaan Bapak Ibu dan akan berusaha kami jawab nanti. Atau Bapak Ibu juga silakan scan barcode yang ada pada halaman ini Bapak Ibu. Jadi pertanyaan nanti akan kita rangkum dan kita mungkin hanya akan memberikan 1 atau 2 orang raise hand nanti pada ujung acara. Seperti itu Pak Beri. Baik, terima kasih Pak Robi. Jika tidak ada masalah lagi, saya pikir kita bisa serahkan langsung kepada moderator. Saya lihat Ananda juga sudah berkesempatan. Kita nanti akan dipandu oleh siapa saja Pak Robi, moderatornya? Ya, moderator kita pada malam hari ini ada Ibu Nur Samsi. Halo Ibu Nur Samsi. Dan ditemani oleh Ibu Sylvi Adiswan. Nah, ini Bu Sylvi juga sudah hadir. Halo Bu Sylvi. Halo Pak Robi. Oke, baik, ini sudah hadir moderator kita Pak Beri. Kayaknya kita kasih langsung sama moderator kita.
Kepada Bu Nur Samsi dan Bu Silvi, kami persilakan untuk mengantarkan kegiatan webinar perdana kita. Selamat belajar Bapak Ibu, selamat mendengarkan. Kami dan Pak Robi pamit dulu. Silakan Bu Nur Samsi dan Bu Silvi Ariswan. Terima kasih Pak Beri dan Pak Robi yang sudah membuka dengan berbagai informasi Bapak Ibu ya untuk webinar kita pada malam hari ini. Baik Bapak Ibu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ya Ibu Nur Syamsi, Duta Teknologi 2018 yang merupakan duta teknologi tertua di sini ya, juga termasuk umurnya, bersama Sylvia, Duta Teknologi 2021 akan jadi moderator pada malam hari ini untuk topik kita pada malam hari ini untuk modul 1. Baik Bapak Ibu, Sisil gimana Sisil? Pada hari malam hari ini Sisil telah hadir bersama kita Pak Nanda Edia Putra SSI MCO yang merupakan Bapak Kepala Balai Teknik Dinas Wilayah Sumatera Barat ya Sisil, yang akan memberikan Motivasi. sebagai ya motivasi dan paparan juga pada malam hari ini. Baik Sisil, sebelum mulai saya ada dua pantun dulu Bu Sisil. Banyak Ya, banget. untuk menyemangati teman-teman ini ya. Siap Uni. Memulai pembelajaran dengan kata pemantik untuk Mantap. memulai Cakep. Raja dan Ratu. Wih, Selamat cantik. bergabung peserta pembatik untuk membahas modul 1. Yeah. Oke, Sisil, biar ini ya teman-teman, biar dua pantun ya, biar lebih Oke. matching ya. Ada satu lagi pantun. Siap. Enaknya makan siang dengan sup iga, apalagi dicampur dengan sambal terasi. lama Untuk mana. sukses batik 2023, kami Sumbar siap berkolaborasi. Oke, Sisil. Iya. Untuk malam hari ini Sisil, kita persilakan Sisil untuk memperkenalkan keynote speaker kita. Silakan Sisil. Terima kasih Umi yang Ibu Nur Samsi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu yang berbahagia. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kepada Bapak Nanda yang sudah bergabung dan terlihat di ruangan Google Meet ini. Bagaimana kabarnya hari ini Pak? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat Bu Silvi. Terima kasih. Alhamdulillah. Oke, Bu Silvi, baik Bapak. Ya, gimana Bapak. kabarnya sehat? Alhamdulillah. Bu Silvi sehat? Agak Alhamdulillah. agak meriang sedikit. Agak flu kayaknya Pak. Bu Sisil agak flu. Iya. Lagi tapi demi Bapak Ibu guru berbahagia ini yang berantusias dalam mengikuti pembatik level 1 ya Pak Nanda ya, apalagi Sumatera Barat yang cukup dosis lumayan banyak dari tahun kemarin. Nah, jadi pada malam ini kita langsung Bapak Ibu mendengarkan motivasi dari Bapak Nanda yang merupakan Kepala UPTD Balai Teknologi Informasi Komunikasi Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Kepada Bapak Nanda, silakan. Ya, silakan Pak. Baik, terima kasih Ibu Silvi dan Ibu Nur Samsi atau Cumiang sudah menggabungkan kita Kepala UPTD Balai TIK di dalam Google Meet ini, kegiatan macam bintek di level 1 pembatik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Teknologi Sumatera Barat, dalam hal ini di sini kita sampaikan ada Pak Rahman Habibullah, SPD IMPD Duta Teknologi 2019, yang beliau berasal dari Kota Padang Panjang. Yang terhormat Ibu Riza Asfa SSI MPD Duta Teknologi 2022 dari Kabupaten 50 Kota. Yang terhormat Ibu Nur Samsi Duta Teknologi 2018 yang disampaikan tadi, yang tertua dan pertama di Sumatera Barat. Ya, itu Cunyang. Iya Pak. Ya, Sylvia juga Ibu Sylvia Adiswan, Duta Teknologi 2021 dari Kota Padang. Tadi Bu Samsi dari Padang Priaman. Selanjutnya
Duta Teknologi tahun 2019, Bapak Robi Setia Pramana, Bapak Beri Devanda, MED Dutek 2020 dari Pesisir Selatan. Yang saya hormati juga, yang sama-sama kita cintai, Bapak Ibu seluruh guru hebat peserta Pembatik 2023 level 1 se-Sumatera Barat. Dan juga terima kasih ini kami sampaikan sebanyak-banyaknya kepada Duta Teknologi karena sudah sangat memaksimalkan peran dari Duta Teknologi dan juga peran dari UPTD Balai TK Pendidikan Sumatera Barat. Sekali lagi kami aturkan terima kasih dari Dinas Pendidikan, terutama terkhusus dari kami di UPTD Balai TK Pendidikan. Tadi Ibu Nur Samsi menyampaikan pantun, rasanya tidak pas juga kalau kita tidak berbalas pantun, Bu Nur Samsi. Ya, Pak. Ya. Duduk meja sambil makan, pemandangannya hutan ilalang. Beribu terima kasih kami haturkan teruntuk saudara-saudari yang telah datang. Masya Allah, cakep banget nih Pak. Cakep banget Pak. Satu lagi mungkin bertemu teman yang lama tak sua, ternyata dia bergelar sarjana hukum. Assalamualaikum kawan semua, semoga bibir berhias senyum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa banget. Kami sangat apresiasi kepada semua guru-guru hebat dan Duta Teknologi yang sangat hebat di Sumatera Barat, dan juga ini adalah salah satu dari Duta Teknologi. Kami rasa pun tahun-tahun sebelumnya juga mensukseskan dan memaksimalkan peran-peran kita untuk program-program yang ada baik dari Kementerian Kemendikbudristek RI maupun kita di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Sama-sama kita ketahui, alhamdulillah kami dapat laporan dan informasi dari kawan-kawan di Duta Teknologi bahwasanya peserta Sumatera Barat tahun sekarang itu sangat antusias sekali dengan jumlah 5.000 lebih dengan di peringkat 5. Alhamdulillah itu salah satu pencapaian juga, itu teman-teman Pak Beri, Pak Robi yang menyampaikan informasi kepada kami, dan juga sudah kita sampaikan ke pimpinan Dinas Pendidikan Bapak Ibu. Supaya apa? Supaya memang dari Dinas Pendidikan itu harus dan sangat mensupport kegiatan ini sampai ke tingkat sekolah. Artinya apa? Ketika Bapak Ibu berkegiatan dalam pembatik ini, itu bisa difasilitasi dan diberikan uang dari sekolah masing-masing. Kita sangat tahu Bapak Ibu, karena kemajuan teknologi tidak bisa kita hambat dan memang harus kita ikuti Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu peran kami pun di Dinas Pendidikan tidak bisa luas tanpa bantuan Bapak Ibu semua di sekolah-sekolah masing-masing. Kita menyadari dan juga kita harus mengikuti zaman dengan kemajuan teknologi, dan itu untuk mempermudah, seharusnya mempermudah peran-peran kita masing-masing di sekolah. Oleh karena itu Kementerian Pendidikan RI melalui Pusdatin yang sekarang sudah ada unit baru namanya BLPT, membuat program atau melanjutkan program pembatik untuk tahun 2023 dan juga Ki Hajar STEM. Tetapi mungkin di sini kami menyampaikan sedikit pesan kepada Bapak Ibu guru hebat semua supaya dapat memaksimalkan dan memang membuat Sumatera Barat, karena ini Bapak Ibu nantinya akan mewakili Sumatera Barat untuk di tingkat nasional dalam malam anugerah Ki Hajar Pembatik dan Ki Hajar STEM tahun 2023 yang insya Allah dilaksanakan di Kementerian Kemendikbudristek RI. Dan juga kami harap tolong masing-masing terhadap siswa-siswi kita dalam program Ki Hajar STEM, karena mungkin programnya selaras dengan tujuan kegiatan yang diluncurkan oleh Kemendikbudristek RI ini.
mungkin tidak banyak yang akan kami sampaikan Bapak Ibu. Mudah-mudahan di level 1 ini semua kita dapat melaksanakan dengan baik dan lolos ke level selanjutnya. Level 2 dan sampai level final. Dan memang peran-peran dari Duta Teknologi dari 2018 sampai 2022 itu sangat dibutuhkan sekali. Dan kami juga sudah bersama-sama melakukan roadshow ke seluruh cabang dinas Bapak Ibu untuk melakukan sosialisasi ini kepada kepala sekolah. Kepada kepala sekolah, seluruh kepala sekolah kita undang, tingkat SMA, SMK, dan SLB sesuai kewenangan kita di Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat. Dan juga kita sudah melaksanakan sosialisasi kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Kota dengan kewenangan tingkat SD dan SMP. Mudah-mudahan dengan peran-peran kita tadi, baik Dinas Pendidikan maupun Duta Teknologi, itu bisa menghasilkan generasi-generasi atau tentunya kita semua Bapak Ibu, baik itu siswa maupun guru-guru hebat, dapat memaksimalkan prestasi kita di Sumatera Barat. Dan satu lagi, memang ini agak fokus kita, Bapak Ibu Dutek dan Bapak Ibu guru semua, terhadap Ki Hajar STEM. Apa itu? Pimpinan ataupun kita mengharapkan siswa kita dapat berbicara di kancah nasional, yaitu di Ki Hajar STEM. Tahun lalu peran kita cukup maksimal dari jumlah peserta Ki Hajar STEM, tetapi belum kita bisa berbicara secara kualitas. Kenapa? Belum ada satupun juara di apapun bidang STEM tadi untuk secara nasional Bapak Ibu. Oleh karena itu kami minta bantuan kepada Bapak Ibu semua memaksimalkan peran kita semua. Karena apa? Kita butuh pengakuan prestasi terhadap apa yang kita capai Bapak Ibu. Nah, oleh karena itu sekali lagi kami himbau dan mungkin mohon maaf apabila ada kekurangan Bapak Ibu dalam kondisi-kondisi ini, karena kita tentu tidak bisa melaksanakan sosialisasi langsung atau luring, tapi kita bisa melaksanakan alhamdulillah dengan bantuan kawan-kawan Dutek kita bisa melaksanakan secara daring dan bisa terserap banyak peserta. Alhamdulillah, terima kasih. Lagi itu saja dapat kami sampaikan. Banyak maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih yang banyak Pak Nanda yang sudah memberikan support dan dukungan kepada kita bersama, kepada pembatiker-pembatiker Sumatera Barat yang nantinya akan siap untuk belajar ya bagaimana memajukan pendidikan khususnya di Sumatera Barat, baik dari PAUD sampai tingkat SMA, SMK. Baik Sisil. Ya Uniang. Kita ucapkan terima kasih kepada Pak Nanda Sisil ya yang sudah bersedia hadir, dan beliau kemarin juga Sisil sudah juga bergerilya atau Sisil ke seluruh kabupaten untuk Barat ya se-Sumatera Barat Sisil. Kemarin saya ikut dengan beliau ke Pasaman ya, ke SMK Kinali, langsung memberikan informasi dan sosialisasi kepada seluruh Kepsek di wilayah 6 ya. Jadi memang dari Dinas Pendidikan sangat mensupport sekali, dibuktikan kemarin langsung ya melaksanakan sosialisasi langsung ke daerah. Dan untuk teman-teman yang dari dari PAUD, SD dan SMP juga mendapat dukungan ya dari masing-masing dinasnya, karena mungkin kemarin itu khusus baru untuk SMA dan SMK, tapi jangan berkecil hati ya Sisil. Iya. Kalau Sisil ya, karena memberikan kesempatan yang sama untuk teman-teman nanti untuk lebih semangat kembali ya, untuk bisa belajar di pembatik di tahun 2023 ini. Nah, Sisil, mengingat waktu ini Sisil, siapa saja hari ini yang akan memberikan materi kita? Nah, kali ini sesuai dengan judul di flyer kita ya Bapak Ibu ya, di modul 1 itu ada 2 kegiatan belajar. Mungkin Bapak Ibu guru sudah
membacanya. Itu ada 2 kegiatan belajar 1, esensi kebijakan dan program Merdeka Belajar di PAUD, pendidikan dasar dan menengah, dan di kegiatan belajar 2, sumber belajar digital atau platform teknologi pembelajaran digital. Nah, pada malam ini kita sudah bergabung narasumber hebat kita. Tadi sudah diperkenalkan di awal oleh Bapak Berry Devanda. Kita sapa-sapa dulu nih. Kita say hello, assalamualaikum kepada Uni Riza Asfa. Assalamualaikum Uni. Iya, ini yang muncul Pak Rahmat Habibullah kayaknya Pak ini. Rahmat ya. Oh, tempat saya Uni dulu, Uni Riza. Oke. Pak Rahmat Habibullah, Bapak Buya kita. Bagaimana? Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Uni Sisil. Alhamdulillah, sehat Bapak. Alhamdulillah. Ini adalah pemateri kita pada malam hari ini ya, Sisilnya satu-satunya dutek dari guru SMP nih yang dikenal dengan Buya panggilannya, Baik. karena beliau adalah guru pendidikan agama Islam ya. Oke. Ya, lanjut kepada Ibu Riza Sapa-sapa Asfa. dulu kita di sini, Bu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Ibu Riza ini merupakan duta teknologi tahun Yang 2022. termuda ya, Bu Bapak Ibu ya. yang Adik kita yang paling bontot ini Bu Riza. Ini ada Tapi duteknya ya. Saya dong. Iya, jadi nanti aja kita mau nunggu-nunggu nih ya, aja deh. teman kita, adik kita yang paling akan lahir ini tahun 2023 ini siapa ya? Ini penasaran ini ya. Benar, Unia. Oke. Nah, tanpa berlama-lama kita bercanda Unia di Google ini. Iya. Kita langsung aja kepada Bapak Rahmat Habibullah dan Ibu Riza yang akan memaparkan materi terkait modul 1, ada 2 kegiatan belajar 1 dan kegiatan belajar 2. Kepada Bapak Ibu narasumber. Silakan Pak Rahmat dan Bu Riza. Uni Sisil. Tap layarnya dulu Pak Ibu, lop-lopnya dulu nih. Ini bukan TikTok Bu ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Kalau ini aja pantun harusnya Buya aja pantun juga lah dulu. Nah, Bu, kita enggak banyak-banyak, ini yang satu aja cukup. Buruang balam, buruang beraba, hinggap di batang si daun jarak. Jawablah salam serta sembah walaupun kita berjauh jarak. Dikirain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dikirain tadi itulah macam-macam burung enggak ya? Innalhamdulillah salatan wassalamu ala habibillah. Yang terhormat Bapak Kepala Balai TIK Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Barat yang alhamdulillah membersamai kita pada kesempatan yang berbahagia di malam ini. Kemudian yang saya hormati Bapak dan Ibu rekan-rekan Duta Teknologi Kemendikbudristek. Kemudian yang saya banggakan tentu Bapak Ibu guru hebat pembatik 2023 yang sangat-sangat kita banggakan sekali. Bapak Ibu semuanya, bersyukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpah nikmat dan karunia yang selalu tercurah kepada kita bersama. Salawat dan salam buat Nabi dan Rasul kita Nabi Muhammad SAW. Baik Bapak Ibu, kita awali silaturahmi kita ini. Saya ingin menyapa Bapak Ibu semuanya yang dari silakan Bapak Ibu tuliskan kabupaten kota masing-masing. Saya ingin absen dulu. Kabupaten kota mana yang meramaikan sesi malam webinar perdana ini. Silakan Bapak Ibu, mohon ditulis. Wah, Padang. Wah, Padang Pariaman, Padang Panjang belum ada yang. Payakumbuh, Padang Panjang juga ada. Alhamdulillah, Pesisir Selatan Sejunjung Pasal luar biasa. Memang Bapak Ibu semuanya dari 19 kabupaten kota provinsi sudah ada, dan ini merupakan tahun-tahun yang sangat luar biasa Bapak Ibu, kolaborasi dan usaha Bapak Ibu Duta Teknologi dengan Balai TIK Provinsi Sumatera Barat ini yang sangat luar biasa, 5.000 peserta. Sejunjung Pariaman Padang. Oke Bapak Ibu semuanya, alhamdulillah.
Sehat selalu buat Bapak Ibu semuanya. Mudah-mudahan diberikan keluasan, kesehatan, dan kemudahan dalam kegiatan ini. Oke, satu pertanyaan lagi Bapak Ibu semuanya sebelum kita masuk sesi. Berapa menit ini Uni Sisil? Kesempatan kami untuk membersamai Bapak Ibu. Masing-masing narasumber ini kita kasih waktu agak mepet ya, 15 menit malam Ahad hari ini. Oke, baik Bapak Ibu. Saya mau tanya dulu. Bapak Ibu yang sudah atau belum baca modul silakan tulis. Ada yang sudah, ada yang belum. Modul 1 dulu Pak Ibu. Sudah. Silakan tulis. Ada yang belum, ada yang sudah separuh, ada yang OTW, ada yang banyak belum. Sudah belum, OTW 50%. Nah, oke. Baik Bapak Ibu semuanya, mudah-mudahan di malam ini kita bisa bersama-sama Bapak Ibu memahami dan mendalami modul pertama yang diberikan oleh Pusdatin Kemdikbud atau BLPT di kegiatan pembatik 2023 ini. Memang ya Unyang ya Bu Riza, mungkin belum ya. Unyang sama Pak Beri, ini modul sangat beda sekali dengan modul-modul sebelumnya ya Unyang ya. Beda sekali ya. Sangat berbeda sekali dengan modul-modul sebelumnya. Karena ini kami pun sangat bersemangat Bapak Ibu semuanya untuk bisa mengupas lebih dalam bersama-sama Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semuanya, izinkan saya berbagi share screen dulu. Untuk ini, oke Bapak Ibu semuanya. Oke, sudah nampak layar di layar peserta Unyang, saya berbagi layar semuanya. Sudah Buya, siap Buya, sudah jelas sekali. Sudah Pak Buya. Baik Bapak Ibu, yang ada yang sudah mempelajari dan membahas modul ini. Oke, saya semuanya sangat apresiasi kepada Bapak Ibu yang sudah meluangkan waktunya untuk membahas modul ini. Nah, Bapak Ibu, pada malam ini di modul 1 ini saya bersama Ibu Riza akan membersamai Bapak Ibu membahas dan mengupas tentang modul pertama kita, yaitu ekosistem digital Merdeka Belajar di jenjang PAUD dan pendidikan dasar dan menengah Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya, kita tahu Bapak Ibu, nah sekarang kita sudah di era Society 5.0 dan juga Education 4.0. Saya patah-patah lidah saya jadinya Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu semuanya ya berbagi cerita Bapak Ibu, kalau untuk Education 4.0 ini saya ingat betul Unyang ya. Unyang pasti sangat ingat sekali karena ini adalah hari-hari pengukuhannya. Di tahun 2018 kita Kemendikbud bersama PGRI Pusat waktu itu sedang mengkampanyekan tentang Education 4.0 dan itu jauh sebelum pandemi melanda dan pandemi menghajar bangsa kita ya Unya ya. Di sana betul-betul dikampanyekan betul dengan perkembangan teknologi di era itu, diawali dengan revolusi industri 4.0. Nah, kita tahu Bapak Ibu, kira-kira revolusi 1.0 apa kira-kira Bapak Ibu? Kalau 4.0 apa? Yang 1.0 apa Bapak Ibu? Revolusi apa Bapak Ibu yang terjadi? Ada Bapak Ibu yang silahkan tulis di apanya Bapak Ibu di kolom komentarnya. Kalau revolusi industri 1.0. Nah, ini memang betul Bapak Ibu semuanya bahwa diawali revolusi 1.0 di mana mesin uap ditemukan oleh James Watt, kemudian industri terus berkembang, kemudian listrik ditemukan oleh Thomas Alva Edison, kemudian komputerisasi di 3.0, kemudian internet, digital, teknologi digital sudah ditemukan. Nah, inilah yang mengawali 4.0 revolusi industri itu menjadi disesuaikan dengan pembelajaran di era itu. Di tahun 2018 itu saya betul-betul nyimak sekali dari Prof Unifah, itu era pembelajaran 4.0. Nah, di situ Bapak Ibu di tahun 2019 saya juga berkesempatan alhamdulillah menjadi duta teknologi yang memang mengimplementasikan bagaimana Education 4.0 tersebut. Kemudian kita Bapak Ibu setelah itu kecanggihan teknologi yang terus berkembang dan terus maju. Ya, setiap detik dan setiap menit itu terus berkembang dan terus maju Bapak Ibu semuanya.
Nah, kita rasakan betul bagaimana hari ini Bapak Ibu kita sudah memasuki society 5.0. Dan ini sebenarnya sudah jauh di promosi dengan dikembangkan oleh negara Jepang Bapak Ibu semuanya, di mana 5.0 ini adalah bagaimana memanfaatkan teknologi digital, bagaimana memanfaatkan era internet ya ini untuk kemudahan kehidupan umat manusia. Inilah society 5.0 ini Bapak Ibu semuanya. Jadi memang sangat-sangat luar biasa di era ini Bapak Ibu. Saya bertemu dengan Bapak Ibu hari ini ya tentu dengan kecanggihan teknologi, di mana 5.000 peserta ini bisa terkoneksi dengan kecanggihan teknologi ini. Di mana Bapak Ibu ya tahun kemarin dan saya pun Bapak Ibu tidak perlu pergi ke pasar awal lain, putar-putar pasar teh, pasar bawah, pasar awal, masuk toko tanya harago. Betul ya. Nah, sekarang tinggal klik, ambil HP, smartphone, gawai, tinggal pilih mana yang disuka. Dan zaman Doraemon Bu ya. Di rumah. Jadi begitulah Bapak Ibu teknologi 4.0 kemudian society 5.0 ini terus berkembang dan berlanjut Bapak Ibu. Tentu kita sebagai pendidik Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu lihat ketika menunggu si anak peserta didik kita di sekolah, apa yang terjadi Bapak Ibu semuanya? Kita melihat anak-anak kita turun dari motor atau ojek, itu biasanya udah ojek online Bapak Ibu. Nah, tentu kita semuanya Bapak Ibu, ya orang ojek, tukang ojek saja mengkomunikasikan, berkoneksi saja dengan pelanggannya itu dengan berbasis teknologi. Tentu kita di bidang pendidikan tidak mau ketinggalan juga Bapak Ibu semuanya. Karena itu Bapak Ibu semuanya, Kemendikbudristek mencoba meluncurkan mengakomodir era Education 4.0 dan Society 5.0 ini Bapak Ibu dengan sebuah program yaitu Merdeka Belajar. Nah, Bapak Ibu semuanya, ya, Merdeka Belajar di era Society 5.0 ini apa kita maknai Bapak Ibu semuanya? Nah, ada 3 hal yang harus kita pahami kemerdekaan belajar di era digital, di era Society 5.0 ini. Yang pertama itu adalah pembelajaran yang mandiri atau independen. Yang kedua itu adalah pembelajaran yang kontekstual. Dan yang ketiga itu adalah pembelajaran yang inovatif dalam membangun kreativitas. Nah, ini Bapak Ibu semuanya yang harus kita buka dan kita kembangkan mindset kita sebagai seorang guru, bagaimana siswa murid kita itu bisa belajar secara mandiri, kontekstual dan inovatif dan membangun kreativitasnya. Kita coba kumpas satu persatu dari 3 elemen ini Bapak Ibu. Jadi 3 elemen ini sama dengan 3 elemen avatar, air, udara, Bapak Ibu semuanya untuk kemerdekaan ini. Nah, kemerdekaan belajar di dalam pembelajaran mandiri. Jadi ada 3 hal kemerdekaan belajar dalam pembelajaran mandiri harus kita mampu untuk bangun untuk murid-murid kita Bapak Ibu sebagai pendidik kita semuanya. Yaitu pertama adalah cognitive skill. Mungkin kita membangun cognitive skill itu di mana mampu murid-murid kita itu menghipotesis masalah, mengklasifikasikan objek berdasarkan kriteria, kemudian mengkonstruksi cara berpikir untuk menyelesaikan masalah secara logis. Jadi Bapak bisa dipercepat sedikit ya Pak Buya ya, maaf ya Pak Buya. Kita cognitive skill, di mana murid kita itu mampu mendeskripsikan dan mengidentifikasi cara mereka belajar, mendengar, mengingat, mengecek kebenaran pengetahuan. Dan juga yang terakhir Bapak Ibu adalah affective skill, yaitu membangun keterampilan mengelola perasaan. Dalam hal ini motivasi adalah atribut keterampilan afektif yang paling penting dalam pembelajaran yang independen. Bapak Ibu semuanya untuk mentes ini Bapak Ibu silahkan lihat ketika Bapak Ibu terlambat masuk ke kelas lah contohnya, atau mungkin Bapak Ibu ada kegiatan ya yang mendesak yang mengharuskan Bapak Ibu dipanggil kepala sekolah, apa yang dilakukan oleh siswa kita Bapak Ibu? Sudahkah mereka belajar secara mandiri? Kalau belum, mari kita introspeksi diri Bapak Ibu semuanya. Kemudian Bapak Ibu semuanya, kemerdekaan belajar itu yang kedua, di elemen kedua pembelajaran yang kontekstual
atau kita kenal dengan CTL Bapak Ibu. Itu menekankan kepada pemecahan masalah. Ya, menyadari perlunya pembelajaran dalam berbagai konteks dan mengajarkan siswa untuk memonitor dan mengarahkan pembelajaran mereka sendiri sehingga mereka bisa menjadi pembelajaran mandiri Bapak Ibu semuanya. Kemudian sesuai dengan keragaman konteks kehidupan siswa sehingga siswa terdorong untuk mau belajar dari satu sama lainnya dan bersama-sama dan berkolaborasi. Jadi Bapak Ibu semuanya, yang terakhir itu adalah kemerdekaan belajar yang pembelajaran inovatif dalam membangun kreativitas. Jadi ini yang kita bangun Bapak Ibu. Gimana caranya? Tentu kita memanfaatkan, menggunakan alat bantu audio atau visual atau teknologi digital. Inilah yang menjadi misi kita bersama dalam pembatik pembelajaran berbasis TIK ini Bapak Ibu. Kemudian melakukan brainstorming. Ya, kemudian belajar di luar kelas, membuat role play, mendorong penemuan atau ide-ide baru, menggunakan puzzle atau game di dalam pembelajaran, atau juga dengan edu game, dan juga melakukan storytelling. Ini Bapak Ibu 3 kemerdekaan belajar yang bisa kita maknai di era Society 5.0 ini Bapak Ibu semuanya. Apa contoh-contohnya Bapak Ibu? Ya, nah, pemanfaatan LMS. Ya, apakah itu Google Classroom atau Moodle dan lain sebagainya, pemanfaatan sosial media dan platform. Bapak Ibu semuanya pasti sudah memanfaatkan media sosial, apakah itu IG, Facebook, atau TikTok, dan lain sebagainya. Bagaimana Bapak Ibu semuanya memanfaatkan hal ini untuk pembelajaran? Atau dengan memanfaatkan screencast, podcast, dan lain sebagainya. Atau dalam Bapak Ibu semuanya memanfaatkan Google Classroom, Kahoot, Quizzes, Mentimeter, dan lain sebagainya. Kemudian artificial intelligence dan juga robotik di hari ini Bapak Ibu semuanya. Ini adalah beberapa contoh teknologi digital yang akan mendukung dan membantu kita untuk mewujudkan kemerdekaan belajar Bapak Ibu. Nah, siapa Bapak Ibu? Silakan yang sudah memanfaatkan di tahun ajaran ini sedikit saja. Contohnya saja adalah Google Classroom atau Kahoot Bapak Ibu. Ya, yang sudah, silakan Bapak Ibu tuliskan di kolom komentarnya apa-apa saja teknologi digital yang sudah pernah Bapak Ibu gunakan selama di kelas. Ayo Bapak Ibu, ada Canva, Quizzes, Classroom, Canva. Oke, luar biasa Bapak Ibu semuanya yang sudah memanfaatkan teknologi di dalam pembelajaran Bapak Ibu semuanya. Ini luar biasa Bapak Ibu semuanya. Nah, yang bagi yang belum, nah di sini kita sama-sama belajar Bapak Ibu mengupas tuntas bagaimana memanfaatkan apa-apa saja teknologi yang akan kita pelajari sehingga bisa kita implementasikan dalam pembelajaran sehingga pembelajaran kita asik dan menyenangkan Bapak Ibu semuanya. Bapak Ibu semuanya, era teknologi di Society 4.0 dan Merdeka Belajar yang merupakan gerakan tidak hanya sebagai program tetapi gerakan yang dibuat oleh Kemendikbudristek dan kita semua Bapak Ibu guru di seluruh Indonesia. Hal ini dan dikuatkan kembali di episode ke-15 Bapak Ibu di program Merdeka Belajar itu dengan kurikulum Merdeka. Nah, apa itu kurikulum Merdeka Bapak Ibu? Tentu sudah ada yang sudah tahun kemarin mencoba, ada yang mungkin di tahun ini memanfaatkan IKM, mengimplementasikan kurikulum mereka. Kurikulum yang dirancang sebagai upaya bagi kita semuanya untuk mengatasi krisis belajar yang telah lama kita hadapi Bapak Ibu, terutama setelah pandemi yang melanda yang memporak-porandakan kita. Ada beberapa keunggulan Bapak Ibu dari kurikulum Merdeka ini, lebih sederhana, kemudian tapi mendalam Bapak Ibu. Fokus kepada materi esensial. Kemudian lebih merdeka lagi karena tidak ada, bukan peminatan yang tidak ada, tapi penjurusan Bapak Ibu ya. Di kelas 10 di SMA itu belum ada, tapi berdasarkan minat. Kemudian lebih relevan dan lebih interaktif. Kita tidak banyak-banyak membahas kurikulum Merdeka Bapak Ibu karena luas. Nah, tetapi setidaknya Bapak Ibu semuanya pemerintah sudah membantu kita, menguatkan kita bagaimana kita bisa mengimplementasikan berbagai teknologi digital itu, memberikan kemerdekaan kepada kita baik sebagai guru maupun kepada murid kita
untuk bisa belajar dengan lebih asik dan menyenangkan lagi Bapak Ibu semuanya. Terakhir Bapak Ibu, kok sebagai Buya Bapak Ibu yang kok Buya tidak terlepas dari hadis maupun ayat yang tadi disampaikan Bapak Ibu semuanya. Bila kita tinjau dari segi agama Bapak Ibu, jauh sekali, 15 abad yang lalu Bapak Ibu semuanya, Rasul, para sahabat, Ali bin Thalib sudah mewanti-wanti kita semua Bapak Ibu. Sebelum kita ada menyampaikan kudrat zamannya, kudrat alamnya, dalam pembelajaran dan konsep kurikulum Merdeka Belajar itu Bapak Ibu, apa kata Rasul Bapak Ibu? Itu alimu auladakum fa innahum khalaqu li zamani ghairi zamanikum. Bapak Ibu semuanya, ajari anakmu itu, kata Rasul. Ajari, kata ada sebagian sahabat mengatakan ini adalah Asar Ibn Thalib. Ajari sesuai dengan zamannya, sesuai dengan kudrah zamannya, karena mereka hidup bukan di zaman kita, tetapi mereka hidup di zaman mereka Bapak Ibu. Benar sekali Pak Buya. Buka wacana kita bagi Bapak Ibu semuanya yang akan dilanjutkan oleh Bu Riza nanti. Sudah panjang cerita saya Bapak Ibu semuanya. Alhamdulillah ada yang memanfaatkan dan sudah mengimplementasikan Bapak Ibu. Dan luar biasa. Silakan Bu Riza untuk menyambung. Saya belum tutup Bapak Ibu, tetapi disambung dulu oleh Bu Riza pembahasan dan untuk mengupas modul 1 ini. Apalagi yang akan dibahas Bu Riza? Silakan Ibu Riza untuk melanjutkan dari Bapak Rahmat kegiatan belajar 2. Izin Pak Buya, saya screen-nya. Silakan Bu Riza. Oke. Silakan screen-nya, Bu Isil. Sudah terlihat jelas Ibu Riza? Setengah jam lain. Dari saya dijelaskan oleh Pak Buya tentang pembelajaran dalam obat sosial. Sekarang saya masuk ke bahas tentang sumber belajar digital yang aku sudah tahu tentang. Mohon maaf Ibu Riza, suaranya putus-putus. Suara Ibu Riza putus-putus kami dengar. Atau boleh di-off-kan kamera dulu, kayak jaringan deh kayaknya. Oke. Baik, jelas ya. Iya. Nah, sudah jelas. Halo? Oke. Nah, kita belajar, kita udah mengenal dengan halo, iya. Belajar akun belajar.id yang terdiri dari akun user ID kita yang sangat banyak sekali manfaat kita rasakan dan Kemendikbudristek kita memberikan akun ini untuk kita gunakan dalam pembelajaran kita. Nah, tujuannya adalah untuk mendukung proses pembelajaran dan dimanfaatkan dalam kegiatan belajar mengajar. Nah, satu akun bisa diakses platform apa aja. Nah, Bapak sudah sering dong mengakses PMM. Halo Bu Riza, Bu Riza, suaranya putus-putus Bu Riza. Ya. Oke. Halo, tes. Sudah jelas nih ya? Oke, ya. Sudah. Oke, baik. Nah, Belajar ID bisa mengakses PMM yang sudah sering Bapak Ibu gunakan dalam kegiatan. Mohon maaf, belum Bu Riza, suara Bu Riza belum bisa didengar dengan jelas. Mungkin mikrofon Bu Riza perlu dicabut dulu atau mikrofon. Ya, menggema, kayaknya ada menggema gitu. Oke, baik. Coba dulu. Halo, tes. Udah kedengaran? Sip. Ya. Ini baru bersih. Ya, lanjut. Ya, oke. Ya. Bersih ya. Baik, nah kita masuk ke platform Merdeka Mengajar yang sudah sering Bapak Ibu gunakan mungkin
putus-putus lagi. Aduh, kenapa ini ya jaringan saya? Udah Untuk bagus, udah bagus. mengajar, Lanjut, Bu. belajar dan berkarya. Nah, belajar, mengajar, belajar dan berkarya. Nah, ini kalau saya menyingkatkannya dengan MBB, berarti guru itu harus mengajar. Terus selain mengajar, dia juga tentu harus belajar mengupdate ilmunya, dan selain itu juga harus berkarya. Nah, di PMM ini Bapak Ibu juga sudah bisa mengakses untuk mengajar, nanti dikelompokkan menjadi menu-menu perangkat ajar dan asesmen murid. Kemudian di dalam belajar, Bapak Ibu bisa melaksanakan pelatihan mandiri dan dan menu video inspirasi. Nah, di sini di pelatihan mandiri, mungkin Bapak Ibu udah banyak dapat sertifikat-sertifikat dengan melakukan aksi-aksi nyata, belajar mandiri. Nanti dalam profil PMM Bapak Ibu nanti akan muncul bintang-bintang sesuai dengan sertifikat yang Bapak Ibu dapatkan. Nah, yang ketiga di PMM ini Bapak Ibu bisa berkarya, mengupload karya-karya terbaik Bapak Ibu di bukti karya saya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa mengupload tergantung dari bukti karyanya jenis apa, apakah bahan ajar atau video atau pembelajaran terbaik Bapak Ibu bisa upload di Berkarya. Nah, untuk platform Merdeka Mengajar dapat digunakan selain lewat laptop atau web browser-nya, bisa juga diunduh di HP kita. Kemudian di perangkat ajar apa aja yang ada, kita bisa mengupload, mendownload RPP, bahan ajar, melihat-lihat modul project, kemudian ada buku murid dan asesmen yang bisa kita ATM di sini. Kemudian panduan platform Merdeka Mengajar dan Informasi Guru, di sini ada panduan dan video tutorial yang bisa kita Bapak Ibu akses secara mandiri. Nah, selain itu, platformnya ada adalah rapor pendidikan. Nah, dulu rapor pendidikan cuma bisa diakses oleh admin atau kepala sekolah. Sekarang semua guru juga bisa nanti mengakses rapor pendidikan di laman raporpendidikan.kemdikbud.go.id. Nah, di sini kita bisa melihat, mengidentifikasi masalah dan merefleksi akar dan membenahi kualitas pendidikan di sekolah kita secara menyeluruh. Nah, bagaimana cara masuknya di rapor pendidikan? Bapak Ibu masuk ke link raporpendidikan.kemdikbud.go.id, kemudian nanti muncul tombol masuk sebagai satuan atau dinas pendidikan, nanti akan meminta email dari akun Belajar ID. Apa sih manfaatnya? Nah, di sini manfaatnya banyak sekali untuk rapor pendidikan ini. Yang pertama, referensi utama sebagai dasar analisis, perencanaan dan tindak lanjut peningkatan kualitas pendidikan. Kemudian satu-satunya platform untuk melihat hasil asesmen nasional. Jadi asesmen nasional yang telah dilaksanakan, nah akan dilaporkan kembali ke sekolah masing-masing. Dan juga sebagai alat ukur yang berorientasi pada mutu dan pemetaan hasil belajar, serta sebagai platform penyajian data yang terpusat. Nah, demikian mungkin platform-platform yang bisa kita gunakan dalam peningkatan pembelajaran kita di sekolah. Baik, demikian Ibu Isil dari saya, cukup singkat dan jadi ada 3 platform fundamen yang harus Bapak Ibu kuasai ya Bu Riza ya, yang harus seperti akun Belajar.id, kemudian PMM dan juga rapor pendidikan. Dan rapor pendidikan. Ya, udah sering digunakan lah kita oleh Bapak Guru hebat kita ini, Pak Rahmat. Jadi Bapak Ibu semuanya itu dari kami Bapak Ibu. Silakan Bapak Ibu, mungkin kita kembalikan terlebih dahulu kepada ibu-ibu moderator kita. Moderator, iya, silakan. Iya, kita ucapkan terima kasih ya Bu Sisil kepada Pak Buya Dutek 2019 dan juga kepada Ibu Riza sebagai Dutek termuda saat ini ya Sisil ya. Oke, baik Bapak Ibu. Tap love ya reaksi di sesi tanya jawab. Love ya Sisil ya. Sisil, kegiatan ini kan untuk membantu teman-teman dalam menelaah modul 1 ya Sisil ya. Karena kalau dengan membaca sendiri kadang-kadang kan itu ada tipe belajar kita kan, ada yang auditory, ada yang memang suka membaca, ada yang tidak. Nah, jadi kita membaca
para dotek-dotek yang berdua tadi coba memberikan poin-poin penting dari isi modul 1. Nah, Iya. Sekarang Bapak Ibu gimana nih Sisil? Ada sesi tanya jawab nih sudah ditampilkan oleh Pak host kita yang ganteng Pak dari Depanda ini. Iya, kita akan lihat dulu sesi tanya jawab pertanyaan apa yang sudah masuk ke dalam slido.com-nya Bapak Ibu. Silakan Bapak Berry, kita memilih atau bagaimana nih Bapak Berry? Kita pilih yang pertama dulu ini kayaknya Bu Sisi, karena yang pertama masuk ini ya. Nanti kita pilih juga yang langsung nanti 2 orang ya, yang langsung ada di Gemit ini. Ini rata-ratanya trik-trik nih, trik-trik kiat-kiat untuk menjadi duta teknologi apa. Apanya ya untuk lulus level 1 Bapak Ibu. Nah, yang mana nih harus kita pilih nih? Bingung. Kita ambil yang pertama dulu, kemudian kita pilih lagi ke bawah. Tapi kita ini Cecilia, kita mengarahkan teman-teman lebih ke teknis nanti ya, misalnya apa bentuk penugasan, gimana ya, ada hal-hal yang tidak dipahami ya Bapak Ibu ya. Ini sudah masuk nih apa tugas akhir ya. Oke, kita ambil yang pertama dulu ya Bu Sisil. Silakan Bu Sisil dibacakan. Ini dari Pak Lutfi nih. Iya, bagaimana tips dan trik Bapak Ibu Duta dalam menghadapi permasalahan selama menjalankan tugas dari setiap tingkatan level pembatik ini? Nah, ini siapa yang bisa bantu jawab nih, Uni yang langsung ke materi kita yang berdua nih Bu. Materi kita berdua. Oke, boleh Bapak Rahmat atau Ibu Riza? Ya, silakan. Ya, silakan Pak Lutfi Pak Buya. Tipsnya ya mungkin bagi Bapak Ibu Duta mungkin banyak tips-tips yang bisa dibagikan karena satu sama lain mungkin berbeda zaman ya Pak Ibu ya. Kalau ini Pak Lutfi bertanya tip ya Bapak Ibu Duta menghadapi masalah. Nah, ini masalahnya ada kendala-kendala ini Bu Sisil. Ini sebenarnya teknis juga ini. Kalau menghadapi masalah selama menjalankan tugas dari setiap tingkatan level. Nah, baik Bapak Ibu semuanya, kalau ada kendala Bapak Ibu, Pak Lutfi, pertama kita sudah wadahi Bapak Ibu di room Telegram dan juga di grup WA. Cuman kita grup WA kita memang tidak bisa menampung 5.000 ya Uni Sisil ya. Iya, benar. Itu ada Telegram yang bisa buatkan grup WA, saya tidak bisa jawab karena udah 5 grup WA nanti susah nanti jadinya. Bagusnya satu ada di grup Telegram ini. Bapak Ibu pantau ya, berbagi terlebih dahulu dengan teman-teman sesamanya dulu. Mungkin ada permasalahan mau login, menyelesaikan tugas dan sebagainya. Kemudian juga bila ada kendala nomor di dalam admin ada Bapak Ibu duta-duta teknologi yang bisa mungkin membantu Bapak Ibu kalau ada kendala-kendala teknis. Ini nggak mau ini atau masalahnya di mungkin modulnya tidak bisa keluar atau lain sebagainya, hal-hal teknis Bapak Ibu ya, selama menjalankan tugas dari setiap tingkatan level pembatik. Bapak Ibu semuanya tugasnya cuman adalah Bapak Ibu memahami baca modul. Kemudian kalau Bapak Ibu orangnya auditori, Pak Berry sudah kasih materinya dalam bentuk TikTok. Saya juga dalam bentuk TikTok. Bapak Ibu yang suka dengar-dengar, silahkan simak dan nyimak saja atau di kegiatan webinar ini. Jadi kemudian tugasnya Bapak Ibu itu tugas mandiri ya Bapak Ibu ya, menonton video inspirasi, menyimak dan menonton video inspirasi di PMM. Itu aja Bapak Ibu semuanya. Kalau ada masalah persoalan-persoalan di dalam Bapak Ibu menghadapi ini. Mungkin dari Bu Riza, mungkin silakan ditambahkan Bu Riza. Iya, terima kasih Pak Rahmat. Kalau saya juga kalau dari pengalaman sebelumnya menjalankan tugas dari setiap tingkat level pembatik, jadi masing-masing kita mungkin punya trik-trik sendiri untuk mengerjakan tugas di setiap tingkat level pembatik. Misalnya kalau misalnya tugas level 1 biasanya kan baru literasi. Literasi berarti biasanya yang tugasnya meresum, kemudian ujiannya pasti yang ada di dalam modul. Jadi latihan-latihan soal di modul itu biasanya silakan Bapak Ibu pelajari. Biasanya itu yang akan muncul, nggak akan lepas dari materi yang ada di modul untuk tugas-tugas yang ada. Santai aja Bapak Ibu, dinikmati aja, insya Allah semuanya bisa tugasnya bisa dilaksanakan dengan baik. Demikian Pak Rahmat.
Iya. Silakan Bu Ini Isil. kita kembalikan Bu moderator kita di Bu. Oke, makasih Pak Buya dan Ibu Riza ya. Ini Pak Lutfi ini yang dapat hadiah kemarin di Baltekomdek ini, saya ingat namanya ini. Oke. Oh iya. Iya, ingat kan? Ya, dia antusias sekali nih. Oke, kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita pilih pertanyaan yang lebih ke teknis ya, Bapak Ibu ya. Coba tadi Pak Beri, tadi ada, nah ini dia, kita ambil dari Ibu Nur Laila ya. Apakah untuk pembatik level 1 ini tugasnya hanya membaca modul atau ada tugas lainnya? Apakah dibagi grup classroomnya atau hanya belajar mandiri ya? Terima kasih Ibu Laila. Gimana Bu Sisi, kita persilahkan ya kepada pemateri kita untuk menjawabnya. Oke, saya share screen juga dulu supaya Ibu sedikit. Oke, menjawab pertanyaan Ibu apa tadi yang? Ibu Nur Laila. Nur Laila. Oke. Bapak Ibu semuanya, kita lihat modul Bapak Ibu semuanya di level 1 ini ada di level literasi ini Bapak Ibu ada 4 modul yang disediakan untuk Bapak Ibu untuk makan paginya, untuk makan malam, makan siang, silakan dikunyah-kunyah Bapak Ibu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu ini modul. Nah, di tugas akhir nih Bapak Ibu. Tugas akhirnya apa Bapak Ibu? Sebelum ujian itu adalah Bapak Ibu semuanya di tugas akhir nyimak video inspirasi di PMM Bapak Ibu semuanya. Nah, kemudian cara ngerjain tugasnya Bapak Ibu, kalau memang ada belum Bapak Ibu yang belum buka semuanya Bapak Ibu, jangan lupa ini meresum sebelum ujian ini. Pilih salah satu video dalam topik kurikulum merdeka di fitur video inspirasi di PMM itu Pak Ibu. Kemudian Bapak Ibu buat resumnya dari video tersebut dengan ketentuan 500 karakter. Nah, jadi Bapak Ibu jangan kurang karakter ya Pak Ibu ya. Nah, kalau biasanya Unyang kalau kurang karakter waktu asesor nggak lolos ya Unyang ya. Jangan kurang karakter Bapak Ibu. Paskan paling tidak pas lah ataupun lebih ya, minimal 500 karakter Pak Ibu. Kemudian resume hanya berisi teks tanpa disertai gambar, nggak usah pakai gambar, video ataupun media apapun. Simpan resumnya itu Bapak Ibu yang telah dibuat, kemudian tuliskan resume pada form ujian nanti ketika akhir level 1 pembatik 2003 yang akan Bapak Ibu laksanakan di tanggal 29 dan tanggal 30. Ini pilih aja Bapak Ibu, bukan 2 hari ujiannya Pak Ibu ya. Tetapi Bapak Ibu boleh pilih di tanggal 29, tanggal 30 mana yang Bapak Ibu bisa. Waktu dan jamnya. Pak Buya, bisa diperjelas lagi Pak Buya, berarti resumnya ini nanti dimasukkan pas ketika ujian ya Pak Buya? Oh, resume ya, resume itu disimpan dulu nih ya. Kemudian nanti dituliskan tuliskan resume itu pada form ujian. Iya. Oke, itu salah satu tugas. Oke, ini yang cukup mungkin untuk keterangan. Iya, terima kasih. Gimana Sisil, kita minta pertanyaan dari yang langsung di sini ya. Terima kasih teman-teman karena mengingat waktu. Pertanyaan-pertanyaan sudah banyak sekali masuk, tapi kami sudah mengambil 2 tadi pertanyaan. Silakan Sisil untuk memilih 2 penanya langsung ya di game kita ini. Sisil? Oke Unyang, maaf ini lagi mood suaranya. Oke. Nah, tadi saya lihat ini mengangkat tangan yang ini Ibu Aflilisari. Boleh Ibu Afili ya. Boleh dibuka dulu ininya Ibu Sari ya, Ibu Sari. Ini rekannya Pak Beri nih. Nah, apakah sudah ada bergabung? Halo Ibu Aflisari. Oh, sepertinya kepencet kali ini ya raise hand-nya. Oke, kita pindah dulu nih ke Bapak Henry. Kepada Bapak Henry. Oh, katanya nggak bisa ini kan ya. Nah, atau kita lihatnya di kolom chat dulu nih Unyang. Katanya nggak bisa hidupkan mic. Oke, baik. Oke. Ini ada di kolom Pak Henry silakan aktifkan mic-nya, Pak. Sudah Pak Henry sudah. Halo Pak Henry.
Halo, Pak Hendri. Oke, masih belum ini Pak Berry mic-nya sepertinya atau sudah masih dikunci? Sudah dibuka Pak Hendri, silakan. Sudah dibuka. Oh, sepertinya ini saya pencet juga nih Pak Berry. Ibu ini deh, Ibu Afli Sari lagi kita balik. Tadi Ibu Afli udah respon di kolom chat. Afli Lisari. Mohon dibantu aja. Silakan Bu Sari. Ibu Sari, silakan. Oh, masih belum bisa. Ya udah, kalau masih belum bisa, mungkin nih gangguan jaringan juga. Nah, oke, udah. Silakan Ibu Afli. Udah. Ya, siap. Udah. Ya. Oke, silakan pertanyaannya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Bapak dan Ibu Duta sudah bersedia berbagi malam ini. Jadi memang pertanyaan saya itu karena penasaran ya Bapak Ibu, jadi sepertinya jauh berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya. Sepertinya pembatik tahun ini lebih banyak diarahkan ke pemanfaatan PMM. Apa benar seperti itu atau ada tips dan triknya dari para duta mungkin bagi kami dalam mempelajari modul-modul ini nantinya. Terima kasih Bapak Ibu atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, Bu Sisil sangat semangat sekali nih Bu Sari. Ini adalah termasuk 5 besar kemarin ya. 2022. Jadi beliau ini runner up ini Uniang. Runner up dia di tahun lalu ya. Sama dengan Ibu Riza ini ya. Kabupaten Solo, Kota Solo Bu Sari. Kabupaten Solo Pak ya. Solo. Masih semangat ya. Ya. Jadi menanggapi dari pertanyaan Bu Sari tadi memang berbeda sekali ya rasanya Bu Sari. Memang betul. Kita pun memang merasakan perbedaan yang sangat mendasar di Pembatik 2023 ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu semuanya memang jadi giroh dan misi dari Pembatik 2003 ini Bapak Ibu semuanya adalah bagaimana mewujudkan profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu semuanya dengan merdeka belajarnya dan kurikulum merdeka. Nah, Bapak Ibu semuanya. Jadi tidak akan terlepas dari bagaimana kita memaknai dan memahami dan mengimplementasikan merdeka belajar dengan kurikulum merdeka itu Bapak Ibu. Dan bagaimana kita memanfaatkan berbagai teknologi. Nah, tadi kita sudah jelaskan Bapak Ibu semuanya ada aplikasi yang betul-betul dikembangkan oleh Kemendikbudristek Bapak Ibu. Apa tadi Bapak Ibu? Pertama adalah akun belajar.id, kemudian PMM, dan kemudian yang ketiga itu adalah rapor pendidikan. Nah ini yang urgen sekali Bapak Ibu dan ada suplemennya nanti. Nah, nanti Bapak Ibu akan bersama Bapak Ibu Dutek akan membahas nanti kita spill aja dikit ya Bu Riza ya. Ada Canva, Mentimeter dan lain sebagainya dan berbagai aplikasi yang akan dimanfaatkan di dalam pembelajaran. Jadi Bu Sari tidak hanya terpaku kepada PMM saja. Tetapi berbagai aplikasi yang akan mendukung ya merdeka belajar ini. Nah, jadi itu Bu Sari. Jadi memang yang dioptimalkan betul adalah akun belajar, PMM, rapor pendidikan, dan suplemen-suplemen lainnya yang mendukung pembelajaran yang menyenangkan bagi anak-anak kita. Itu Bu Sari. Oke. Ya Pak, cukup jelas Pak. Terima kasih banyak. Ya, mungkin tambahan. Ibu Riza mau menambahkan, silakan Bu Riza. Ya, mungkin tetap ada yang karena kita pembatik berbasis TIK mungkin membuat bahan ajar nanti yang berbasis TIK tetap ada gitu ya Pak Rahmat ya. Iya betul. Kita tetap akan ada hal-hal untuk membuat. Mungkin aja tambahnya Unia. Ya, jadi yang lebih difokuskan itu bentuk tugas dan kegiatannya ya. Mungkin Pak Rahmatnya misalnya bersosialisasi sekarang di Kombel. Kayak kita sekarang kan webinarnya melalui Kombel gitu ya. Kemudian tadi ada lagi Pak Buya biar lebih tuntas ini agak menyambung pertanyaannya di kolom chat. Itu masih ada yang ragu 5.500 karakter itu apa sih, saya masih bingung katanya. Kemudian itu kan di video itu kan banyak itu di PMM. Video yang mana sih katanya yang mau diambil resumnya gitu. Video inspiratif kan banyak itu. Bisa dijelaskan Pak Buya? Oke, untuk masalah video inspirasi sesuai dengan ketentuan
Itu videonya pilih salah satu. Nah, video dalam topiknya ini Muniang. Iya. Dalam topik yang ya, Pak Ibu semuanya, topiknya ditentukan ini. Pilih salah satu video dalam topiknya. Dalam topik Bapak Ibu, dalam topik kurikulum. Iya. Jadi topiknya topik kurikulum ya teman-temannya. Jadi dipilih salah satu dalam topik kurikulum merdeka. Nah, kalau yang 500 karakter itu apa Bu ya? Apa maksudnya Bu ya? Iya, karakter itu huruf atau niang ya? Iya. Nah, oke. Ada lagi Bu ya, dia disimpannya di mana, dalam bentuk PDF kah atau dalam bentuk Word katanya. Bisa Bu ya dijelaskan biar nanggung juga ini. Nanti kalau kita baca Uniang, menuliskan itu, tuliskan resume itu pada form Uniang. Di Google Formnya nanti. Karena itu Bapak Ibu silahkan buat aja dulu di Google Dokumen kah. Bagusnya di Google Dokumen Bapak Ibu, bisa ngitung langsung. Bisa implementasi langsung akun belajar ID-nya. Karena di ketentuan kelima Uniang ya, Bapak Ibu semuanya, tuliskan resume itu pada form ujian akhir. Jadi pertama simpan resume dulu Pak Ibu. Mungkin Bapak Ibu bisa tuliskan aja di Google Dokumen dulu. Nah, kemudian yang simpan resume yang telah dibuat itu. Kemudian tuliskan resume itu pada form. Nah, di ujian akhir di level 1 pembatik 2003 tuh. Tuliskan di resume-nya pada form ujiannya. Iya, oke. Nah, itu jadi bisa di Google Docs itu gunanya untuk bisa melihat jumlah karakternya ya Pak Buya ya. Juga bisa Minimal 500 karakter ya teman-teman. Kemudian untuk ya, kalau untuk apa nama IYD-nya juga dibantu itu nih yang. Kalau malas nulis, malas ngetik bisa pakai dikte. Jadi banyak, silakan Bapak Ibu. Tulis saja ya, dulu. Bapak Ibu, ya makasih Pak Buya dan Bu Riza. Tadi juga ada pertanyaan, itu Bapak Ibu simpan aja dulu ya. Nanti Google Form-nya kan juga belum kita bisa lihat nih teman-teman. Kalau memang ya disuruh copy, nanti silakan di copy atau nanti dimasukkan linknya. Gitu linknya ya, saja nanti dikasih diminta. Linknya saja. Jadi ingat Bapak Ibu ya, dibuatnya di akun belajar ID-nya karena sudah di-setel nih ya Pak Buya ya, karena untuk bisa diakses itu adalah akun belajar ID dan di-setel untuk bisa dilihat. Baik Pak Buya, ya baik teman-teman. Sisi gimana nih? Hari sudah menunjukkan pukul suara Uniang putih-putih balikannya. 15 menit. Oke. Bagaimana nih dengan apa? Sudah kita apa? Halo? Halo Uniang? Ya, halo Sisil, saya dengar Sil. Oh, dengar ya. Karena di sini suara Uniang putus-putus. Kalau Uniang tadi mengawali dengan pantun, berarti bolehkah saya juga mengakhiri dengan pantun sebelum kita kembalikan ke host kita? Iya, berarti gimana nih Sisil, sudah habiskah ya? Mohon maaf ya teman-teman, jadi nanti beberapa pertanyaan tersebut akan kita coba menjawab di grup Telegram kita ya Bu Sisil. Ya, kita akan coba menjawab pertanyaan teman-teman nanti yang kita kan sudah record itu ya, pertanyaan teman-teman baik yang ada di slide Go dan juga di kolom chat akan kami coba untuk memfasilitasi untuk menjawab pertanyaan teman-teman nanti di grup Telegram. Iya. Silakan Sisil karena mengingat waktu ini Sisil ya. Benar sekali Uniang. Ini sebelum kita beralih ke dua host kita, saya akhiri lagi nih sesi panel kita ya Uniang ya dengan pantun juga. Pergi ke Jogja membeli batik. Cakep. Antri berdiri baris berbanjar. Iya. Mari sukseskan kegiatan pembatik menuju merdeka belajar. Iya, mantap. Kepada dua host kita, Bapak Berry Devanda dengan Bapak Robi, disilahkan untuk menyampaikan apa sesi webinar kita selanjutnya. Silakan Bapak Berry atau Bapak Robi. Ya, terima kasih Bu Sisil, Uniang luar biasa. Pak Robi, masih di situ Pak Robi? Ya, masih selalu Pak Berry dari tadi Pak Berry. Jadi gimana nih Pak Robi? Setelah ini kita ada sesi apa nanti? Ya, ini luar biasa tadi yang disampaikan oleh Ustadz Ahmad Habibullah bersama Bu Riza, Pak Berry. Kita hanya mengupas sedikit tentang modul 1 karena memang Bapak Ibu di kegiatan pembatik level 1 ini intinya adalah literasi.
Dan selain intinya literasi, Pak Beri, tadi Pak Rahmat sama Bu Riza itu sudah men-spill sedikit-sedikit apa kira-kira yang akan dikeluarkan pada soal ujian nantinya Pak Beri. Jadi pastikan Bapak Ibu walaupun hanya level 1 ini hanya literasi, tapi ikutilah webinar series dari Duta Teknologi Sumatera Barat. Begitu Pak Beri. Ya, Pak Robi, terima kasih. Seperti yang terlihat di layar Bapak dan Ibu sebentar lagi, atau mungkin sudah terlihat Bapak dan Ibu, jangan lupa kita hari Senin besok tanggal berapa itu Pak Robi? Tanggal 24 ya, Bapak dan Ibu. 24 ya, tanggal 24. Ya, silakan Bapak Ibu yang belum mendaftar di komunitas belajar di platform Merdeka Mengajar, segera mendaftar. Kita besok bahas apa nih Pak Robi? Ya, kita akan bahas modul 2 perangkat TIK untuk pembelajaran. Nah, ini sangat bermanfaat sekali Pak Beri karena sudah menyinggung tentang teknis pengetahuan TIK kita di pada kegiatan pembatik ini. Dan Pak Beri, di modul kita hari Senin ini kita insya Allah akan mengadakan live streaming YouTube juga ya Pak Beri ya. Karena tadi banyak sekali kawan-kawan kita yang tidak bisa bergabung karena kapasitas room kita hanya 250 orang Pak Beri. Ya, Pak Robi. Sampai jumpa Bapak dan Ibu di hari Senin besok khusus membahas modul 2. Kita akan kembali membersamai Bapak dan Ibu. Nanti akan dibersamai oleh host Bu Nur Samsi, Pak Rahmat. Yang jelas tetap akan kita berenam ya Pak Robi ya. Dan kita nanti insya Allah akan dibersamai langsung oleh Ibu Tuti Alawiyah yang merupakan PTP dari Balai Layanan Pemanfaatan Teknologi BLPT Pusdatin Kemdikbudristek. Sebelum ditutup, saya kembali mengingatkan Bapak dan Ibu untuk memfollow, untuk mengikuti komunitas belajar pembatik Sumatera Barat di platform Merdeka Mengajar. Saya juga mengajak Bapak dan Ibu untuk memfollow akun Instagram sahabat_pembatik_sumbar di Instagram. Dan jangan lupa Bapak Ibu juga subscribe YouTube channel Duta Teknologi Sumbar sehingga kita nanti bisa membagikan informasi-informasi penting bagi Bapak dan Ibu. Terima kasih banyak atas kehadiran Bapak dan Ibu malam hari ini. Terima kasih banyak 1 jam 16 menit yang luar biasa. Kami mengapresiasi semangat Bapak dan Ibu. Selamat belajar, selamat mendalami pembelajaran berbasis TIK Pembatik tahun 2023. Saya dan Pak Robi akan undur diri sampai bertemu di hari Senin besok. Sampai jumpa, selamat beristirahat. Semoga sehat selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu guru semua. Bu Sisil lah foto bersama tadi Bu Sisil. Oh iya lupa. Foto bersama ya. Oke. Ini udah oke, kita bersama dulu nih Bapak Ibu. Permintaan dari Bapak narasumber kita. Boleh nih bagi yang masih stay di sini. Silakan, siapa nih yang bisa cek kameranya? Slide-nya Pak Beri. Oke. Boleh, ini masih ada stay nih. Oke, baik Bapak Ibu, boleh di on cam kan dulu kameranya supaya kita bisa berfoto bersama dengan Bapak Ibu narasumber yang masih ada di ruangan Google Meet ini. Bagaimana Ibu Uniang? Ya, oke. Yang belum on cam silahkan Bapak Ibu biar tampakkan wajah-wajah cantiknya. Ini sepertinya ini masih di apa ya, di rumah. Saya pikirin karena malam Ahad gitu kan, malam bersama keluarga nih Bapak Ibu.